yang maju sama kita ini. Tapi hadirin, kebanyakan manusia mereka sudah melarat di dunia, kemudian tidak punya hubungan baik dengan Allah, akhirnya di dunia sengsara, di akhirat masuk neraka. Nah, kalau kita ini walaupun mungkin di dunia ini pas-pasan, asal hubungan Allah, hubungan kita dengan Allah baik, maka semua yang kelihatan yang enak ini begitu masuk surga sudah terlupakan semua. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan, inna rabbana laghafurun syakur, alladzi ahallana daral muqamati min qablih la yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lugub. Begitu masuk surga, masuk alhamdulillah, capeknya hilang semua, pegel linu keju ngantuk grinjingen ical sedoyo. La ilaha illallah. Maka dikatakan orang itu begitu masuk surga, padahal di dunia hidupnya yang paling menderita, begitu masuk surga 1 detik, dimasukkan 1 detik, dikeluarkan lagi. Ditanya oleh Allah, kamu pernah gak susah di dunia? Gak pernah ya Allah. Jadi capek-capek kita di dunia dimasukkan 1 detik dan lupa, apalagi selama-lamanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan contohnya itu gak usah jauh-jauh. Kita ini banyak kerja dari pagi sampai sore, biasanya dapat cuma 100.000. Tiba-tiba hari itu orangnya lagi baik, dikasih tambahan 400.000 jadi 500. Masya Allah, udah hilang semua. Gak perlu dikasih pijat, gak perlu dikasih obat, langsung sopokan. Pak, guyu terus loh. Mesti langsung jawab. Sampun bener jaket jawab. Saking gembiranya. Begitu juga sebenarnya hadirin yang mulia. Orang yang paling enak hidupnya ketika di dunia dimasukkan ke neraka, dan dia di neraka, masukkan ke neraka 1 detik dikeluarkan lagi. Ditanya oleh Allah, pernahkah kamu merasakan enak di dunia? Tidak pernah ya Allah. Itu seperti kita itu makan nasi enak, pas di kita terakhir yang gigit berpuas, loh haus, langsung hilang standar rasa rendang ini. Jadi memang yang paling penting itu akhirnya bagaimana. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah menjadi anugerah Allah bagi orang-orang beriman. Orang yang beriman itu walaupun dia capek beramal, begitu amal itu selesai, capeknya hilang, tetapi pahalanya tidak hilang. Sebagaimana doa dalam puasa ini, dhahabat dhama waqtallatil uruq wa thabatal ajr. Dahaga sudah hilang, urat-urat semuanya sudah basah semua, seger lagi, tetapi wa thabatal ajr, pahalanya. Puasa seharian itu kita kasih air, sore itu teguk, tinggal semua rasa puasanya, itu pahalanya masih ada di sini. Begitu juga tahajud, kita mungkin dari malam tahajud, jos, mulai jam 2 sampai jam 2 lebih 2. Akhirnya jam 2 sampai jam 4 tahajud, jos. Maka sekarang kira-kira masih capek apa enggak? Sudah gak capek lagi, tapi pahalanya insya Allah masih ada. Di sebaliknya, kalau orang itu berbuat buruk yang tidak ditaubati, enaknya ini sudah gak ada, dosanya masih nyangkut. Punya ada orang pernah ngintip perempuan tahun 70 sekarang itu, kira-kira masih cantik apa enggak tahun 70 sekarang wanitanya? Oh, sudah gak karuan bentuknya sudah. Mungkin sudah kuntilanak pun masih cantik kuntilanak. Rasa indahnya sudah gak ada sama sekali, nyamannya sudah gak ada sama sekali, tapi dosanya kalau tidak ditobati masih ada sama sekali. Ada orang mungkin ngopi 1 gelas yang bukan haknya,
20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, yang dia belum pernah minta ikhlas. Rasa kopinya masih ada apa enggak? Rasa kopinya sudah enggak ada, dosanya masih nyangkut terus. La ilaha illallah. Maka bagi orang yang berpikir dunia yang sementara itu betul-betul hanya satu yang dia pikirkan, bagaimana di dunia yang sebentar ini saya bisa punya hubungan yang baik dengan Allah, mendapatkan ridha Allah, masuk ke surganya Allah. Insyaallah sekalian hadirin. Hubungan dengan Allah yang pertama kali caranya mengenal Allah, kenal kepada Allah, mengulang-ulang sifat-sifatnya Allah. Allah Ar-Rahman yang Maha Penyayang, Allah Al-Afu yang Maha Pemaaf, Allah As-Sattar yang Maha menutupi aib kita. Coba kalau aib kita ini nggak ditutupi oleh Allah hadirin, nggak ada orang mau duduk samping kita itu, nggak ada hadirin. Nggak usah aib kita yang dulu, isi hati kita yang sekarang ini kalau ditunjukkan teman-teman kita lari semua orang itu. Tapi isi hati kita yang isinya nggak karu-karuan itu, kalau Allah dibungkus ditutup, kelihatannya ini penanggung jawab, kelihatannya orang jos, kelihatannya ini kartun lama, padahal sudah lama dulunya. Ini ngomong jeleknya, mungkin lama tobatnya jadi juga bisa. Maksudnya bagaimana hadir? Allah As-Sattar yang Maha menutupi aib-aib kita, Maha menutupi keburukan-keburukan kita. Jangankan buruk yang dinilai buruk oleh kebanyakan orang, masih ada perkara-perkara buruk yang bahkan kita pun tidak sadar. Maha Penyayang, As-Sabur yang Maha Penyabar, sehingga kita ini banyak keliru sana keliru sini, gak dihukum oleh Allah. Seharusnya kalau Allah itu udah As-Sabur, melihat HP, di HP jelek-jelek itu sudah hilang matanya. Kalau Allah nggak As-Sabur, merokok udah hilang giginya. Kalau Allah nggak As-Sabur, laki-laki yang masjid padahal mampu udah hilang kakinya. Kalau Allah nggak As-Sabur, perut yang diisi yang haram dan belodol ususnya. Tapi Allah itu As-Sabur, maka sudah wujud terus dalam sehat mawon. La ilaha illallah. Ini bukan berarti terus kan wujud terus bukan. Karena Allah ini salibun As-Sabur Al-Muntaqim yang Maha menyiksa. Ini kalau disabari nggak paham, disiksa nanti jadinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca sifat-sifat Allah, kita lihat tanda-tanda keagungan Allah di rumah kita, di semua yang kita lihat, banyak sekali tanda-tanda keagungan Allah ini. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. Segala sesuatu ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Sang Pencipta adalah Maha Esa, Maha Kuasa. Siapa yang menciptakan hadirin? Lihatlah hadirin yang dimuliakan. Satu contoh saja. Manusia itu mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang nggak pernah berubah. Matanya ya tetap dua, telinganya dua, kakinya dua, jarinya 10. Dengan segala kondisi yang terjadi pada umat manusia ini, ternyata tubuh manusia dan tubuh dengan segala bentuk zaman. Coba kalau apa yang dipikirkan oleh manusia, pasti nanti jarak berapa tahun perlu ditingkatkan. Jadi manusia ini dengan badan yang begini ini berpuluh-puluh tahun, kalau kita hidup 100 tahun lagi pun dengan badan ini cukup, nggak perlu ada peningkatan apa-apa. Tapi kalau HP tahun depan harus di-upgrade dulu baru bisa bagus. Mobil di-upgrade dulu baru bisa bagus. Manusia sudah cukup lengkap karena Allah tahu apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Manusia yang bentuk seperti ini sudah cukup untuk hidup sampai hari kiamat. Nggak perlu di-upgrade apa-apa. Dari wajahnya yang begini sudah paling ganteng, begini sudah nggak perlu diapa-apain lagi. Bahkan bukan hanya manusia, hewan-hewan juga begitu. Kambing mulai zaman Nabi Adam ya begitu bentuknya. Biasanya cukup begini itu. Pohon dari zaman dulu yang begitu, dari zaman Nabi kita Muhammad SAW namanya kurma yang begini itu. Tapi ya bagus saja. Coba kalau rumah, oh ini kelihatan paling bagus. Kalau nggak diganti 20 tahun lagi paling
jelek. Lampu yang hari ini kopling kelihatan bagus, nanti 2 tahun lagi kopling norak, diganti lagi. Tapi apa yang diciptakan Allah namanya lampu berubah matahari, mulai dulu sampai sekarang ya begitu, ya indah terus kalau dia kata apa? Ini tanda-tanda keagungan Allah yang tidak boleh. Dan masih banyak lagi. Kalau taman buatan manusia ada modelnya, model tahun 2000, model 2010, model 2020, model 2040. Tapi kalau hutan yang ciptaan Allah dari dulu sampai sekarang begitu indah terus. Kolam renang harus ada begini, harus ada begitu, harus ada begini. Kalau ciptaan Allah dari dulu begitu, ya bagus terus. Semua orang ke laut ingin lihat laut semua. La ilaha illallah. Setelah orang mengenal kepada Allah, maka dia ingin berhubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah tidak bisa ngarang sendiri. Hubungan dengan Allah harus lewat yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diwujudkan dalam aturan al-Islam, agama Islam. Inilah aturan cara manusia berhubungan dengan Allah. Yang mana dalam Islam ini mulai bangun tidur sampai tidur lagi, semua diatur. Mulai potong kuku sampai potong leher, semua diatur. Urusan pribadi maupun urusan masyarakat sampai urusan negara, semua ada aturannya. Aturan terlengkap, aturan dari zat yang mengatur hanya untuk manfaat bagi manusia. Dalam salah satu hadis qudsi disebutkan, wahai manusia, aku menciptakan kalian bukan untuk aku ambil manfaat dari kalian. Aku menciptakan kalian supaya kalian ambil manfaat dari aku. Maka Islam ini semua akan menguntungkan kita. Tidak ada satu aturan Islam menguntungkan Gusti Allah enggak. Beda dengan aturan-aturan makhluk hadirin yang mulia. Kalau aturan makhluk itu yang ngatur itu masih sama-sama butuh nasib. Yang mengatur masih kadang-kadang pengen kawin lagi. Yang mengatur kadang-kadang pengen tambah kaya lagi. Makanya pengaturan yang kelihatan untuk maslahat umat ternyata masuk ke kantong pribadi. Itulah aturan manusia itu. Walaupun kelihatannya orang sudah paling kaya pun dia masih pengen kaya lagi. Makanya aturan manusia itu mesti dia lebih ingin menguntungkan diri sendiri. Kalau kana li bani Adam wadiyan min dhahab la tamanna an yakuna lahu thalis wa la yamla jawfa ibn Adam illa turab. Manusia ini kalau punya 2 lembah dari emas pun dia akan ingin punya lembah yang ketiga, lembah yang keempat, lembah kelima, terus sebelum masuk kuburan belum selesai itu manusia pengennya. Kadang-kadang kita ini boleh saya, nanti kalau saya sudah beli motor itu, dah saya nggak pengen beli lagi, cukup sudah. Apa kita lupa yang dealer itu jual terus nggak cukup ya? Dealernya juga begitu. Kalau saya berhasil jual motor 20 bulan, cukup nggak lagi. Apa dia lupa produksi motor Honda di Jepang sana itu sudah berapa tahun nggak begitu tuh? Apa nggak kurang kaya apa orang Jepang itu jual motor berapa juta tiap tahun? Berapa ratus juta, berapa ratus juta tiap tahun dijual? Nah, begitulah manusia itu. Maka kalau manusia bikin pengaturan mesti menguntungkan diri sendiri ujung-ujungnya. Pengaturan harus begini, ada administrasi begini, birokrasi begini, ada keuntungan-keuntungan yang dapat walaupun kecil. Tetapi kalau pengaturan Islam, ini pengaturan dari Allah yang tidak butuh kepada kita sama sekali. Salat hanya untuk keuntungan kita, puasa hanya untuk keuntungan kita, zakat hanya untuk keuntungan kita, haji hanya untuk keuntungan kita, tahajud hanya untuk keuntungan kita, sedekah hanya untuk keuntungan kita. 1% pun Allah tidak butuh itu semua. Kok 1%? 0,001% pun Allah tidak butuh itu semua. Bagaimana Allah bisa butuh pada makhluknya? Sedangkan makhluknya semua yang menciptakan adalah Allah. Maka itulah Islam, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disempurnakan setelah agama-agama yang terdahulu yang dibawa oleh para nabi, yang mana mereka semua agama juga Islam. Syariat Nabi yang tersempurna, syariat-syariat itu juga sempurna untuk waktunya masing-masing. Tapi di syariat Islam sudah bikin yang sempurna, yang sudah tidak ada nasahnya lagi.
Sudah nggak ada yang berubah saat ini. Dan Islam itu begitu luas, buku-buku ditulis ribuan tahun juga nggak selesai. Maka untuk mengamalkan Islam yang begitu luas ini kita perlu punya panutan dalam mengikuti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah disepakati oleh umat bahwa mereka layak jadi panutan. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhum. Ini orang-orang yang disepakati oleh ulama-ulama umat. Mereka lah yang paling cocok untuk diikuti cara mengikuti itu. Orang habis itu banyak sekali hadirin, ya, bukan satu dua. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan orang kalau belum hafal 300.000 hadis belum boleh berfatwa. 300.000, kita ini 3 aja lupa-lupa, 3 aja campur-campur. Quran bacanya masih pletot-pletot, gimana mau berfatwa? Jadi orang-orang ini disepakati oleh ulama-ulama, mereka lah yang terbaik. Maka ulama-ulama yang hidup setelahnya pun pada ngikuti mereka. Imam Nawawi, Imam Ghazali, Imam Baihaqi, dan macam-macam yang disebut tidak bisa habis namanya ini. Saking banyaknya nama-namanya. Orang-orang yang tingkatan keilmuan yang begitu istimewa pun mereka nggak berani ngikuti Nabi langsung, tidak berani. Masih mengikuti orang yang sebelumnya. Imam Ghazali itu kitab suatu perpustakaan, hafal semua namanya, jilidnya, halamannya. Itu pun masih ikut Imam Syafi'i. Kita ini nama kita kan yopo jadi bingung, ini dia madhab dewi. La ilaha illallah. Makanya mengikuti arahan. Jadi bukan bikin agama baru, bukan agama baru. Ini bahkan menguatkan cara mengikuti Nabi yang benar. Karena kalau orang itu tidak mengikuti jalur yang ini, perasaannya sudah ikut Nabi, ternyata belum ikut Nabi, hanya ikut maunya sendiri, hanya ikut nafsunya sendiri, hanya ikut kepentingannya sendiri. Sehingga dalam satu hal kelihatannya paling sunnah, dalam hal lain paling tidak ikut sunnah. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ajaran Islam ini yang paling penting kewajibannya adalah sholat. Secara berhubungan dengan Allah, kewajibannya adalah sholat. Kewajiban yang tidak pernah lepas dari orang yang mukallaf selagi dia masih bisa sadar, otaknya masih nyambung, maka dia harus sholat. Walaupun badannya sudah tidak bisa bergerak sama sekali, walaupun matanya sudah tidak bisa dikedipkan, tapi asal dia masih sadar ini waktu sholat, maka wajib sholat begitu. Perintah-perintah yang lain itu ada waktunya, gugur kewajiban. Zakat, kalau nggak punya duit, ya apa yang mau dikeluarkan? Puasa kalau sakit, kalau perjalanan, kalau menyusui, kalau hamil, dengan tentu dengan syarat-syaratnya yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih, itu boleh ditinjau. Haji hanya bagi yang mampu saja, yang nggak mampu juga nggak wajib haji. Tapi kalau sholat itu wajib 24 jam selagi dia sadar, waktunya zuhur kok masih melek, wajib sholat. Waktunya asar masih hidup, wajib sholat. Waktunya maghrib masih hidup, wajib sholat. Waktunya isya masih hidup, wajib sholat. Waktunya subuh masih hidup, wajib sholat. Kalau dia mati sebelum sempat sholat dan gak niat sholat sebelumnya, maka dia mati dalam keadaan berdosa. Jadi kalau orang itu memang sholat itu gak langsung harus dikerjakan, ya, begitu ada langsung sholat ya, tapi begitu ada langsung niat sholat. Saya nanti akan sholat jam sekian, harus langsung niat begitu. Kalau dia belum sholat, sudah wafat dan belum niat sholat, maka mati dalam keadaan maksiat. Maka kita perbaiki sholat kita hadirin, insyaallah semuanya tadi dengan cara perbaiki sholat sunnahnya, dengan cara kita nunggu sholat di masjid dengan doa dan sebagainya. Karena hatinya manusia ini diibaratkan seperti kipas angin yang muter itu, angin atas yang muter begini.
Begitu di off kan, itu udah langsung berhenti, masih putar nunggu beberapa saat baru bisa berhenti. Ya, manusia itu kalau datangnya pas komat, baru sholat, kamu hati semuter. Ingat mana, pas berhenti juga sholatnya habis. Loh, salah tiba-tiba. Makanya orang itu harus nunggu sholat di masjid itu di antara manfaatnya itu. Biar hati sudah berhenti dulu dari pikiran ini, pikiran itu, sudah menghadap kepada Allah. Begitu Allahu Akbar, hatinya betul-betul tawajuh kepada Allah. Insyaallah semuanya maka kita usaha perbaiki lagi. Jangan kita ini hanya qanaah di tempat yang tidak sesuai. Yang penting salat sapi. Padahal sholat itu bentuknya gak karu-karuan. Jangankan urusan hatinya, urusan dohirnya saja dia belum bisa. Wudunya belum benar, rukun dan syaratnya belum benar, berdirinya belum benar, sujudnya belum benar, apalagi hatinya mesti gak benar sekali. Karena ada orang itu sholat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia ini lagi sholat itu main jenggot begini, pegang jenggot begitu waktu sholat itu. Maka Nabi mengatakan lau khasha'a qalbuhu la khasha'a jawarihuhu. Kurang lebih begitu. Seandainya hatinya ini khusyuk, maka tentu anggota tubuhnya juga akan khusyuk, gak banyak bergerak. Nah sekarang ini setan ini pintar, tengah-tengah sholat akhirnya tangannya gerak sana gerak sini. Bahkan ada yang jawab SMS itu sambil sholat. Alasannya ini gerakan kecil aja gak gatal. Memang gak gatal, tapi parah. Kita ini kalau depan presiden gitu aja, ya, dia lagi ceramah gitu, terus kita ini terus kita keluarkan HP itu, dia udah marah, kita bisa dipenjara gak dikeluarkan lagi. Nah, ini di hadapan Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu, gak langsung dapat SMS. Allah, semoga Allah lindungi kita semua. Nah itu setan ini banyak musyawarah gitu. Itu musyawarah bagaimana manusia ini lalai, dibikin layar tancap. Kalau layar tancap ini kurang bikin lalai karena harus bayar dan harus kumpul di tengah desa. Maka yang jelek-jelek nggak bisa ditonton. Musyawarah bagaimana ini layar tancapnya pindah ke rumah masing-masing. Musyawarah setan ini putusannya bikin televisi. Akhirnya televisi masuk rumah, semua sudah bisa nonton televisi, tapi masih rebutan. Kadang-kadang bapaknya pengen lihat berita, ibunya lihat gosip, adiknya lihat kartun, tekan, jadi nonton, matiin aja TV-nya. Kan gitu kalau marah kan. Setan musyawarah, wah ini bahaya ini, jangan jadi nonton ini, kita pikirkan lagi. Musyawarah, bagaimana televisinya itu masuk ke kantong masing-masing. Jadilah HP. Kalau waktu televisi itu kartun-kartun masuk, ditutupi televisinya itu. Kalau HP, waktu bayarnya begini. Itu kalau dulu tuh kalau kita khususi ke rumah kartun tuh televisi udah ditutupi dari sorban, kalau jadi mungkin dijual laku gitu, dan ditutup dah, gak kita lihat. Tapi sekarang ke masjid pun nggak malu selfie. Allah, la ilaha illallah. Bahkan depan makam Nabi pun selfie juga orang sekarang. Maka kita perbaiki sholat kita. Insyaallah semangat itu. Perbaiki sholat kita, dohirnya maupun batinnya, dengan cara kita meningkatkan ta'lim. Karena dengan ta'lim itulah kita bisa tahu apa-apa yang baik dalam sholat kita, apa yang menyenangkan Allah, apa yang membuat murka Allah, apa yang menyenangkan baginda Nabi, apa yang dibenci oleh baginda Nabi. Itu hari taklim itu penting, bukan taklim qadha'i, taklim masail. Ini betul-betul akan merubah mindset hidup kita. Yang biasanya kalau nggak taklim masail apa-apa halal, akhirnya tahu ada yang haram juga. Nggak asal babat semua. Dengan taklim qadha'i yang aslinya itu yang dinilai adalah benda, begitu taklim qadha'i yang dinilai adalah pahala. Ditanya mau milih soto atau rawon atau panggangan, milih begitu ada pahalanya apa enggak?
Insyaallah semuanya hadirin. Guys, enggak masalah. Semua keluarkan aja, makan. Dengan bismillah. Makan dengan bismillah. Setelah makan doa, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Dengan ilmu kelihatannya makan, ternyata menggugurkan dosa-dosa. Tanpa ilmu kelihatannya salat, fawailul lil musallin. Tambah banyak salatnya, tambah banyak dosanya, karena salat hanya riya saja. Insyaallah semuanya hadirin. Taklim di masjid dihidupkan, taklim di rumah dihidupkan. Jangan lupa. Jangan disuruh taklim ibunya saja atau anaknya. Ayo bertaklim. Bapaknya depan ngopi. Alasannya ngolah pikiran. Padahal ketabrak kanan. La ilaha illallah. Taklim. Bapaknya ikut, ibunya ikut, anak-anaknya ikut, maka keluarganya jadi keluarga yang barokah. Wa dzkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Innallaha kana latifan khabira. Masyaallah semuanya hadirin. Taklim. Setelah taklim yang baik, tahu aturan Allah di muka bumi ini, akhirnya akhlaknya baik. Karena dia tahu ini bukan milik dia, istri bukan milik dia, anak bukan milik dia, teman-teman itu bukan bawah dia, itu semua hamba Allah. Maka dengan istri baik, dengan anak baik, dengan teman-teman baik. Baik itu bagaimana? Baik itu mengajak mereka kembali kepada ridha Allah dengan cara yang sopan dan yang baik. Salah satu tadi. Pokoknya Nabi itu mengajari akhlak. Atimut ta'am, wasilul arham, afsus salam, sallu bil lail wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Salat malam, sebarkan salam, sambung silaturahim. Kemudian kamu akan masuk surga dengan selamat. Semoga terus kita semua kasih makan orang. Jangan lupa, kadang-kadang orang ini meremehkan ngasih makan orang. Kalau ngasih makan orangnya amalan besar ngasih makan orang. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan di surga ghurfatan yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha. Satu istana yang begitu indah, transparan, dari luar kelihatan dalamnya, dari dalam kelihatan luarnya, tapi indah. Bukan macam terawang gitu, enggak indah. Bagi siapa ya Rasulullah? Liman atabal kalam. Bagi orang-orang yang kalau ngomong tuh enak, nyenengin. Karena ada orang tuh yang sewot, ketus, kemudian ngegas, ngomong buatan enak. Anggoti kita ngundi ya apa urusan gue karena dewi sikil-sikil dewan yang ini nyampur kok ini. Nah kata ini angin bukan selalu lah kita ini. Jadi yang ini sih enak atau bal-balan ngomong yang enak, bukan bohong tapi lembut, tidak berteriak-teriak, sopan, menjawab yang menyenangkan. Disediakan oleh istrinya kopi. Masya Allah, kopinya nikmat. Cuman saya ini kok kurang gula sedikit gitu, biar tambah manis sama kayak kamu. Kopi kok pahit ya kalau ini gula melarang kok iya. Oh, nek ngeten niki aneh loh tak untuk surga ngeten iki. Insyaallah sedanten ya. Ngomong yang baik. Hiyarukum li ahli, kata baginda Nabi. Orang yang terbaik dari kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya dengan istrinya. Insyaallah semuanya hadirin. Dengan yang baik akhlaknya. Dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, apalagi dengan orang tua kita. Walaupun kita ini sudah jadi orang tua, kalau kita ini punya orang tua, ya kita tetap anaknya, nggak berubah jadi bapaknya kita. Ya tetap saja kita tetap anaknya, walaupun kita jadi anak.
Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Islam itu mengajari berbakti kepada orang tua, hayyan wa mayyitan, masih hidup maupun sudah mati kita harus berbakti. Kalau masih hidup berbakti dengan cara mengunjungi mereka, berbuat baik dengan mereka. Kalau sudah wafat berbakti dengan cara mendoakan mereka. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira wahfid lahuma janahal dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku ketika mendidikku ketika aku kecil. Karena sayangnya orang tua kepada anak tidak akan sama dengan sayangnya anak pada orang tua, tidak akan sama. Karena orang tua itu merawat anak biar cepat besar, orang anak merawat orang tua biar cepat mati. Beda sekali. Kalau anak itu dirawat sama orang tuanya nangis gitu, oh Masya Allah sudah sehat bisa nangis. Kalau sampai kencing, oh salurannya bagus, bisa BAB, oh lancar ususnya. Kalau kemudian menggigit, oh ini sudah punya gigi. Tapi kalau anaknya boy orang tuanya, tua BAB cuma mana ini, beda. Makanya orang itu tidak akan bisa membalas baktinya kepada orang tua sebelum dia menemukan orang tuanya itu jadi budak kemudian dimerdekakan. Itu pun belum bisa balas. Masya Allah. Kalau kita sudah wafat, bagaimana cara berbakti? Mendoakan mereka. Cara berbakti ziarah kubur mereka. Jangan ziarahnya setahun sekali. Padahal orang tua kita merawat kita tiap hari. Kok ziarahnya setahun sekali? Bagaimana? Cara berbaktinya bagaimana kepada orang tua? Berbakti kepada orang tua dengan cara berbuat baik dengan orang yang dulu dibaiki oleh orang tua kita. Inna minal bir silatu ahli muddi abi. Kurang lebih begitu. Termasuk berbakti kepada orang tua setelah mereka wafat, kita tetap akrab dengan orang-orang yang dulu orang tua kita akrab dengan mereka. Orang tua kita punya kenalan-kenalan masjid, kenalan-kenalan gerakan-gerakan Islam, yang kita akrabi mereka. Itu bagian dari berbakti kepada orang tua yang dulu dipraktekkan, diajarkan oleh Nabi dan dipraktekkan oleh sahabat. Biasanya Umar itu punya keledai dan punya sorban yang buat tutupi kepala kalau dalam kondisi panas. Beliau ini kalau naik onta capek nanti naik keledai. Tiba-tiba ketemu seseorang, langsung keledainya diserahkan, itu sorbannya dilepas dipakai. Maka orang bilang, sorban cuma satu kok dikasihkan orang, keledai kan biar gantian. Nanti kalau naik onta capek naik keledai kok dikasihkan kenapa? Orang ini dulu akrab dengan Umar, dengan ayah saya, maka saya pun harus akrab dengan dia. Ini bentuk berbakti saya kepada orang tua saya setelah wafatnya beliau, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Berbakti kepada orang tua setelah wafatnya adalah berbuat baik dengan teman-temannya ayah kita. Insya Allah semuanya hadirin. Ini insya Allah masih ada teman-teman ayah kita ini. Jangan dikira berbakti pada orang tua itu urusannya anak muda saja. Urusannya orang yang sudah jadi orang tua pun mereka tetap tidak pernah akan ada kalau nggak ada orang tua. Insya Allah semuanya hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara amal Islam yang menjadi sunnahnya para anbiya yaitu memperjuangkan agama. Karena agama ini tanpa diperjuangkan, tanpa disampaikan, maka nggak akan bisa. Islam ini bisa ada di Indonesia ini ya, dakwahnya Wali Songo, dakwahnya dai-dai setelahnya. Nusantara dalam waktu kurang dari 50 tahun tiba-tiba yang jadi Hindu, Buddha, jadi Muslim semua. Hasil dakwah, bukan hasil tidur ngimpi sak boros 4 bulan kabeh. Angin-angin kita beri mawon. Jadi ini hasil perjuangan, hasil tangisan, hasil senyuman, hasil doa, hasil pikir, hasil usaha. Maka agama bisa menyebar ke seantero Nusantara. Insyaallah hadirin. Maka dari majlis kita ini
kita kirim rombongan-rombongan ke seluruh dunia. Maka siapa yang dia keluar 1 tahun, Bismillah. Bismillah, silakan yang mau 1 tahun berdiri dan ke belakang, silakan. Oh, silakan ke belakang. Silakan, silakan. Yang 1 tahun, silakan. Silakan yang mau 1 tahun. Sisa masa yang masih di markas, silakan. Silakan. Masya Allah. Silakan dengan Ustaz Maimun dan Ustaz Taslim, silakan. Silakan. Monggo yang masih sisa masa silakan daftarkan ulang. Biar kita berulang dengan tasbih, silakan ke belakang. Masya Allah. Negeri Jawa Pak, silakan Pak. Negeri Jawa IPB silakan yang daftar. Silakan. Sampai September Pak, silakan. Bismillah. Yang negara Jawa silakan. Berarti tasbih.